2022 MotoGP World Champion Pecco Bagnaia and the captain. Juara bertahan MotoGP 2023, Francesco Bagnaia tak sungkan mengakui waspada kehadiran Marc Marquez di Gresini Racing Team. Karena di musim depan, dia akan menunggangi motor Ducati. Bagnaia yang menjadi andalan Ducati dalam 2 musim terakhir bisa menjadi juara dunia. Pabrikan asal Italia itu unggul atas 2 tim yang sebelumnya mapan di MotoGP, Honda dan Yamaha. Marquez yang merasa melempem bersama Honda dalam 3 musim beruntun kemudian memilih hijrah. Gresini Racing Team yang menggunakan motor milik Ducati yang menjadi pilihannya. Marquez dengan motor Ducati di MotoGP 2024 menjadi sinyal bahaya bagi Bagnaia. Dia meyakini pembalap asal Spanyol itu akan kembali kompetitif di lintasan. Saya melihatnya musim depan adalah tahun yang normal. Keseimbangannya akan sama. Bedanya, Marc akan memiliki motor yang kompetitif, kata Bagnaia, dikutip dari Crash. Ini akan menggantikan yang sebelumnya. Sebentar lagi akan kompetisi, dan itu artinya normal lagi, imbuh juru taktik asal Italia tersebut. Marquez adalah pemegang 6 gelar juara dunia. Bersama Honda, bahkan pembalap berjuluk Baby Alien itu memenangkan 4 musim beruntun, mulai dari 2016 hingga 2019. Wajar jika kemudian ketika motor Ducati yang kompetitif akan ditunggangi, para pesaing waspada kepada Marquez. Ini akan membuat persaingan pembalap semakin sengit. GP23 yang akan digunakan adalah motor pemenang, pastinya lebih baik dari yang dia kendarai pada 2023. Kita lihat saja nanti, ujarnya. Mantan pembalap MotoGP, Casey Stoner, senang melihat Marc Marquez meninggalkan Repsol Honda untuk bergabung Gresini Ducati di MotoGP 2024. Pasalnya Stoner melihat itu adalah keputusan yang tepat demi mengetahui sebenarnya siapa yang salah, apakah Marquez atau Honda sehingga The Baby Alien terpuruk dalam beberapa tahun terakhir. Hengkangnya Marquez dari Repsol Honda ke Gresini Ducati memang menjadi berita yang cukup mengejutkan. Entah apa yang melatar belakangi kepindahan The Baby Alien itu setelah mengukir kenangan manis selama 11 tahun lamanya. Tapi kemungkinan, rider asal Spanyol itu ingin jauh lebih berkembang sehingga gabung ke tim satelit Ducati. Stoner mengaku tidak menduga Marquez akan meninggalkan Repsol Honda. Mengingat, dia masih terikat kontrak hingga musim 2024. Namun, pria yang juga mantan rider tim pabrikan asal Jepang tersebut pun memahami mengapa Marquez hengkang. Saya tidak menduganya, tapi saya memahami bahwa dia pergi. Dengan semua komponen tambahan pada motor ini, sangat sulit untuk memahami apakah dia atau Honda yang melakukan kesalahan, kata Stoner. Pergi ke Ducati berarti memahami secara langsung apa yang telah mereka lakukan dalam beberapa tahun terakhir dan memahami apakah hal itu dapat membuat perbedaan di sana juga. Bukan keputusan yang salah untuk pergi, dan saya pikir pintu tetap terbuka untuk kembali kepada mereka jika keadaan berubah di Honda, sambungnya. Stoner menjelaskan kalau sebenarnya kondisi seperti ini merupakan salah satu alasan dirinya meninggalkan Honda. Menurutnya, pihak tim terlalu menganak-emaskan sosok Marquez kala itu tanpa mendengarkan masukan rider lain. Sehingga sekarang menjadi buah dari apa yang telah dilakukan mereka selama ini. Itulah alasan utama mengapa saya sendiri meninggalkan Honda. Kami mencapai titik di mana tim Marc mulai mengabaikan saran saya. Saya mencoba memperingatkan mereka, mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka mengikuti evolusi Marc, hanya dia yang mampu mengendarai motor itu, dan kecelakaan akan sering terjadi, tuturnya. Dan saya benar, seperti yang ditunjukkan oleh hasil tahun 2015, tetapi mereka tidak mau mendengarkan saya dan malah memutuskan untuk mengesampingkan saya, tanda Stoner. Momen langka terjadi pada sesi tes motor yang digelar tim World Superbike, Aruba, IT Ducati World SBK di sirkuit Portimao, Portugal hari Senin 29 Januari 2024. Ya, untuk kali pertama sejak 2021, Marc Marquez dan Valentino Rossi kembali berada di satu lintasan. Keduanya sama-sama mengendarai motor produksi massal. Karena motor MotoGP memang dilarang digunakan pada sesi tes yang tidak dijadwalkan secara resmi. Tes di Portimao ini bisa dibilang banjir bintang.
Bukan cuma pembalap Ducati Superbike, semua rider pengendara Desmosedici di ajang MotoGP juga ikut serta. Alhasil Marc Marquez hadir bersama sang adik, Alex Marquez. Lalu anak didik Valentino Rossi di ajang MotoGP turut ikut serta. Francesco Bagnaia dan Franco Morbidelli terlihat mengikuti tes di Portimao. Yang menarik, sosok pembalap anyar Repsol Honda, Luca Marini juga hadir. Sayangnya pada tes ini, baik Marc Marquez dan Alex Marquez tidak memasang transponder pada motor mereka sehingga catatan waktu tes tidak terekam dan diketahui publik. Yang pasti, ini momen perdana, Marc Marquez mengendarai motor produksi massal, Ducati Panigale V4R bertenaga 240 HP. Pilihannya untuk merahasiakan catatan waktu tesnya mungkin merupakan taktik yang cerdas untuk menyembunyikan kemajuannya dari para pesaingnya jelang musim MotoGP 2024. Namun sorotan utama pada tes ini adalah saat Marc Marquez kembali berbagi lintasan dengan Valentino Rossi. Rossi, juara dunia 9 kali dan pemilik tim VR46, tidak dapat melewatkan kesempatan untuk bergabung dengan para pembalapnya di atas motor. Ia mengendarai Yamaha R1, motor yang diberikan oleh pabrikan asal Jepang tersebut saat ia pensiun pada 2021. Tidak seperti Marquez, Rossi memakai transponder di motor. Lap time terbaiknya ada di angka 1 menit 44,703 detik. Sebagai perbandingan, pembalap tercepat pada tes ini, Nicolo Bulega memiliki catatan waktu 1 menit 39,913 detik. Pembalap Aruba, It Racing Ducati, Alvaro Bautista, sangat berharap Marc Marquez bisa membela tim pabrikan Ducati, alias Ducati Lenovo Team, di MotoGP 2025. Menurutnya, Marquez berpeluang besar mewujudkan hal ini, mengingat kini ia membela Gresini Racing yang merupakan tim satelit Ducati. Seperti yang diketahui, Marquez menjalani 4 musim kelam di Repsol Honda, yang mendorongnya pindah tim di MotoGP 2024. Ducati pun menjadi pabrikan yang ia incar, dan ia memilih membela Gresini Racing dengan kontrak 1 musim, walau sempat dirayu oleh Prima Pramac Racing. Lewat DAZN pada Selasa 23 Januari 2024, Bautista mengaku yakin kehadiran Marquez di Ducati akan bikin persaingan internal makin sengit. Apalagi 8 pembalap mereka, termasuk Marquez dan Pecco Bagnaia, diprediksi sengit memperebutkan gelar. Belum lagi ada Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Ini bakal menarik karena akan ada banyak kompetisi di dalam Ducati. Mulai sekarang sampai pertengahan musim nanti, semua orang akan menggigit pisau di antara gigi mereka dan akan ada pertarungan-pertarungan hebat. Namun, saya rasa Ducati hanya bisa berbangga soal ini, ujar Bautista.